Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya dari Lokal 7E MPM 1820066651. Di sini saya akan membacakan 5 poin utama dalam makalah saya. 1. Pengertian politik ekonomi kerakyatan adalah suatu pengelolaan usaha mandiri dan kolaboratif oleh sekelompok masyarakat yang menurut pasal 33 Undang-Undang 1945. Pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. 2. Tujuan ekonomi. Sistem yang bertujuan mendorong perekonomian ekonomi pertama-tama secara mikro berkepala keluarga hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat berkepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat. 3. Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila pada esensinya. Suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandu jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. 4. Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Kedua, konsep secara eksplisit dan implisit terdapat pada pasal 33 Undang-Undang 1945 merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditunjukkan untuk kesejahteraan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum yang mampu menjabarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang dikehendaki pasal 33 UUD 1945 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Maka kajian ini tekan dengan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan persoalan dibahas dalam penulisan ini. Hasil penelitian menyusun bahwa kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi penting dan prioritas dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan. Tersebut didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan ekonomi pun harus didorong dengan perbaikan di segala aspek. Sejak tahun 2010, lebih dari 55 negara telah membuat komitmen untuk inklusi keuangan dan lebih dari 60 negara telah meluncurkan atau sedang mengembangkan strategi nasional. Negara-negara ini telah mengambil pendekatan strategis dan pengembangan strategi inklusi keuangan nasional yang menyatukan regulator keuangan, telekomunikasi, komposisi, dan Kementerian Agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.